Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nanik Hindaryati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ustadz Majid Nene, Sarjana Agama. Yang kami hormati Ketua BKMT Sekecamatan Betuan Bari, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara pertama menyanyikan lagu Mars BKMT. Kepada ibu-ibu majelis disilakan. Badan kontak majelis taklim, tempat kumpul bersama muslimin Indonesia, beramal dan bertakwa. Majelis taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis taklim hidup subur, diridhai Allah dan Rasul, bahagia bersaudara, membangun Indonesia. Acara selanjutnya, sambutan Ketua BKMT Kota Bau-Bau kepada Ibu Dr. Nanik Hindaryati, Magister Pendidikan, dengan hormat disilakan. Yang terhormat dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Pak Ustadz Majid Nene yang selalu hadir bersama BKMT, mengudara bersama RRI. Yang saya hormati Bapak Lurah dan Ibu sebagai penasehat BKMT yang hadir pada hari ini, sungguh tampan dan cantik nian sebagai Sarah yang selalu mengawal masyarakatnya. Yang saya muliakan dan yang saya senantiasa banggakan dan cintai, pengurus BKMT Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Di sebelah kiri saya Wakil Ketua 5 Ibu Erni Hamim, selalu setia walaupun Ibu lihat badannya besar tapi tidak mengalahkan juga suaranya yang besar ya. Tanpa beliau tuh ini menjadi sepi BKMT karena memang suaranya lantang. Yang saya hormati ini ada Ibu Sakrang, terus Ketua BKMT terkhusus Kecamatan Sula'a, dan wakil-wakil ketuanya yang sempat hadir beserta jajarannya, ketua-ketua kelurahan Ranting, kelurahan Sula'a, kelurahan Sula'a, terus kelurahan Labalawa, kelurahan Robo-Robo, kelurahan Katobengke, kelurahan Lipo. Ya, saya kira semua saya hormati dan selalu saya banggakan beserta jajarannya yang saya tidak sebut satu-satu. Ibunda, pada pagi hari ini yang penuh dengan suasana yang begitu terik namun sejuk, sebagai ungkapan bahagia dan terima kasih kita yang seharusnya hari libur bunda-bunda manfaatkan bersama keluarga, tapi demi jihad fisabilillah ibunda-ibunda hadir di sini.
para pendengar RRI yang berbahagia di seluruh tanah air, terkhusus RRI Kota Bau-Bau. Ibaratnya pagi ini seperti kain batik lurik-lurik, ujung kain banyak rendah. Mesti Pak Ustadz Majid Nene dan Pak Lurah terlihat menarik. Tapi apalah artinya tanpa ibu-ibu semua. Malu bertanya badan tersesat, pikul beban teramat berat. Pada agama selalu taat, moga pahala besar di akhirat. Ikan emas dalam kolam, ambil satu untuk kawan. Wahai wanita-wanita Islam, teruslah berjihad, ramaikan pengajian. Terima kasih Ibu. Salam jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam Polima. Selalu di hati. BKMT. Jamaah. Alhamdulillah. Luar biasa, dari sebelah kiri saya kostum biru putih yang begitu menawan. Di sebelah saya walaupun warnanya ada yang hijau, yang merah dan putih, tapi saya akan sangat lebih berbahagia jika ada salah satu aksesoris menunjukkan BKMT. Tidak harus ya, pengajian tidak harus, kalau ada dipakai, tapi kalau pakai terus menerus kan nantinya kusam. Bisa bergonta-ganti, tapi ini Bu, ciri khas BKMT ataupun apa saja kita bawa, ini apa? Menunjukkan bahwa hari ini ada pengajian badan kontak majelis taklim. Kalau ibu-ibu dilihat cantiknya itu, kira-kira orang-orang tidak terketuk hatinya? Pasti terketuk walaupun kita tidak ada. Inilah cara jihad. Cara jihad fisabilillah. Jangan karena takut Pak Lurah, takut Ibu Lurah kemudian berbondong-bondong di sini, atau karena mau disiarkan RRI, jangan takut di sini. Terus saya akan pengajian supaya saya didengar RRI, jangan Ibu. Mari kita perbaiki niat kita, niat ibadah. Insya Allah semakin hari seperti tadi, semakin BKMT tumbuh subur dalam memakmurkan agama. Niat kita hanyalah semata-mata berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Ibu? Siap? Semangat? Bisa kontak-kontak temannya yang lain untuk ajak? Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semangatnya bunda-bunda dalam segala aktivitas, bukan hanya agama, tetapi juga kehidupan di dalam bernegara dan bermasyarakat. Saya mendapat laporan dari Bu Erni Hamim bahwa saya meminta satu barisan BKMT Kota untuk memperingati hari lahir atau hari jadi Kota Bau-Bau. Tetapi yang hadir ternyata 8 kecamatan, artinya 8 baris, 8 kelompok. Akhirnya induknya yang rencananya hadir yaitu BKMT Kota Bau-Bau mundur. Mengapa harus mundur? Masa mau bersaing dengan anak-anaknya? Nah, jadi kita mengalah sehingga ada 8 kecamatan Pak Ustadz yang akan menjadi putih biru nantinya di lapangan. Ini bukan kita mau riak, tetapi kita mengajak kita semua agar mari melalui wadah-wadah pengajian ini, apapun kostumnya, tetapi kita turun, kita tunjukkan bahwa BKMT selalu bersemangat, tidak dalam kehidupan beragama, tetapi juga sebagai abdi masyarakat, sebagai
kita kehidupan bernegara. Yang kedua, Bunda, saya mengetuk hati kita semua. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan 8 hari apa? Hari apa? 12 Rabiul Awal. Ya, acara apa di dalam Islam? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita mau ria, tetapi dengan mengingat hari lahir Nabi, kita peringati dengan mengisi keagamaan. Ini niat kita adalah mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita bisa menjadi manusia yang beradab dan merdeka, sejajar dan termasuk manusia yang mulia-mulia karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad, Nabi besar junjungan kita semua. Maka saya mengajak bunda-bunda semua untuk hadir nanti di undangan BKMT Kota yang akan merayakan Maulid Nabi. Saya mengetuk sekali lagi kepada ibu-ibu, hadir tanpa paksaan, hadir dengan keikhlasan, hanya untuk Rasul kita, hanya untuk Nabi kita yang kita cintai. Mohon maaf ibunda, saya mengajak bukan berarti saya memaksa, tapi saya mengingatkan kembali bahwa mari kita memperingati Maulid Nabi dengan hal-hal yang positif. Ada perlombaan pohon maulid, tetapi dalam perlombaan itu ada hadiahnya uang tunai. Ya, hadiah uang tunai saya persembahkan untuk bunda-bunda semua, walaupun tidak banyak, tetapi ada 3 juara kelurahan dan 3 juara kecamatan. Pohon maulid bukan karena indahnya, bukan karena bagusnya atau harganya, tetapi ibu tulis maknanya. Mengapa ibu simpan misalnya beras beras ketan? Apa maknanya? Apa maknanya ibu simpan tenggo? Apa maknanya ibu simpan telur? Jadi memaknai yang lebih banyak, itulah yang akan mendapat juara. Saya memberi contoh, mengapa harus beras pulut? Karena dengan Maulid Nabi, mari kita rekatkan persatuan dan kesatuan umat Islam untuk bahu-membahu dan saling mencintai di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Teruslah mengajak kebaikan dan perbanyak terus kita menabur pahala. Mari kita senantiasa jihad, mari kita ibadah dalam setiap langkah kita. Terima kasih bunda-bunda, jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nanik Hindariati Ningsi Roni Mutar SE MSI. Mohon maaf Ibu, tadi ada salah penyebutan gelar. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan Yasin bersama. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Ya, karena waktu kita sangat mepet, kita lanjut saja ke acara selanjutnya ya ibu-ibu. Langsung kami persilakan tausiah oleh Bapak Ustadz Majid Nene Sarjana Agama. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pembina Ketua BKMT Kota Bau-Bau, yang terhormat Bapak Lurah Sula, yang terhormat dan kita banggakan Ibu Erni yang selalu mengawal dan bersama-sama dalam kegiatan BKMT yang ada di Kota Bau-Bau ini. Ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim se-Kecamatan Betuambari yang menyempatkan diri hadir, Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mengudara bersama RRI Kota Bau-Bau yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beraktivitas menjalankan dakwah melalui media Majelis Taklim ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas udua kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan percikan-percikan syafaat beliau ketika kita berada kelak di alam mahsyar atau di hari akhir. Adapun judul tausiah pada pagi hari ini di Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, yaitu sholatlah sebelum kita disolatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu dalam istilah bahasa adalah ad-du'a bil khair. Salat itu adalah doa yang paling terbaik. Olehnya itu di setiap kita salat ada doa yang sangat luar biasa. Antara lain doa ketika kita akan duduk antara dua sujud. Bapak Ibu sekalian, kalau kita maknai ini, semua hajat, semua kebutuhan kita insya Allah itu yang kita minta. 5 kali sehari semalam kita sholat, berapa kali kita duduk di antara dua sujud, 8 doa yang diminta. Antara lain, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Wajburni, ya Allah cukupi aku. Warfa'ni, ya Allah angkat aku. Wahdini, bimbing aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa ini kalau kita sholat, makanya jangan buru-buru. Antara dua sujud itu jangan terlalu buru-buru. Dibaca itu dihayati, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar meneteskan air mata karena ingat kesalahan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sholat ini kita dianjurkan oleh Nabi
diperintahkan oleh Nabi ketika kita sudah berumur 7 tahun, itu kita sudah mulai dianjurkan. Bisa dilihat dalam hadis Nabi, muru auladakum bis sholati was-sab'in. Perintahkan didik anak-anak kita pada umur 7 tahun supaya mereka belajar sholat. Jadi umurnya itu 7 tahun. Bahkan ada ulama fikih, bahkan sejak ketika kita istri hamil sudah mulai kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana waladan sholihan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi dimulai umur 7 tahun. Hanya yang menjadi masalah, kita mau suruh anak-anak kita, sementara juga contoh dari Bapak Ibu juga tidak ada. Itu sama dengan bohong. Jadi anak itu tanpa kita suruh karena dia sering melihat. Ilmu yang paling hebat itu adalah ilmu keteladanan. Ilmu keteladanan ini insya Allah tidak akan pernah dia hilang dari kita, karena kita selalu alami lihat. Yang berikutnya kata Nabi, wadribuhum. Wadribuhum itu Bapak Ibu, pukul artinya jangan pukul yang berbahaya. Lebih kencang lagi, ajarkan anak-anak kita untuk sholat. Jadi umur 10 tahun mulai dipukul lagi kencang. Karena kenapa umur 10 tahun? Ada ulama fikih mengatakan umur 15 tahun karena dia sudah balik. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai kapan kita mulai ajarkan sholat? Tapi kata Nabi, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ibda binafsi, mulai dari bapak dan ibu. Jadi mulai dari diri. Jangan suruh anak, tapi kita tidak bisa itu. Tidak akan berhasil. Tapi dimulai dari ibda binafsi, mulai dari bapak. Bahkan dalam Quran surat Toha ayat 14 itu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi wa'mur, perintahkan bapak, ibu, keluarga kita untuk melaksanakan sholat dengan sabar. Jadi gitu. Jadi perintah. Olehnya itu mulai 7, 10, kemudian kita pelan-pelan sampai kata Nabi pukul. Kenapa pukul? Orang yang sudah mati pun disolatkan Bapak Ibu, dan itu wajib kifayah. Masa orang mati kita solatkan, orang hidup nggak sholat? Jadi saya tuh sering memberikan BKMT Kecamatan Kadatua. BKMT itu ini kecil, tidak muat masjid karena 10 desa. 10 desa itu kalau kemudian Wemasi, kemudian Kaufe, semua, dan ternyata itu perwakilan 10 desa maju. Ini kecamatan Kadatua, dan ini masjid tidak muat tuh. Dan masing-masing setiap bulan itu 10 orang perwakilan. Bulan berikutnya lagi 10 orang. Kita tes ngajinya. Dari segi hukum bacaannya, makharijul hurufnya, dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, BKMT Kecamatan Beto Ambar. Ini Kecamatan Beto Ambar, Pak. Padahal kalau kita kompak insya Allah. Dan di sini adalah wadah ilmu. Wadah ilmu. Dan kita kalau ibu-ibu mau pergi sekolah, bukan tidak diterima di perguruan tinggi, tapi sudah
Kasihan kalau ibu-ibu mau sekolah, tapi cukup melalui wadah BKMT ini ilmu apa yang tidak didapat. Tinggal kasih tahu saja judulnya apa. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang mengatakan sholat itu Ustaz berat. Enggak berat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Andai kata mampu tak karo, kalau tidak mampu kita berdiri, tahu curah, duduk. Kalau tidak mampu lagi duduk, baring. Kalau juga tidak mampu baring, isyarat dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sibuk perjalanan dalam ilmu fikih 85 km, maka kita dianjurkan sholat kita di jamak. Jamak itu artinya digabung antara waktu zuhur dengan waktu asar. Asar ditarik di zuhur, namanya jamak takdim. Niatnya usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin jamak takdim ma'al asri fardhan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat zuhur 4 rakaat, setelah selesai zuhur 4 rakaat berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Nggak usah niat, sudah diniat tadi, langsung takbir gitu. Selesai sholat asar 4 rakaat baru berdoa. Selesai. Boleh kalau ibu sakit di rumah sakit, tidak bisa apa-apa, bisa dikasar. Yang 4 rakaat menjadi 2. Ini bisa dikasar. Umpama zuhur dengan asar mau dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak qasar takhir. Sholat asar dulu 2 rakaat, baru sholat zuhur 2 rakaat. Usolli fardal asri rakataini jamak qasar takhir fardhu lillahi ta'ala. Gitu. Bagaimana Pak Ustaz tidak tahu bahasa Arabnya, kasihan, pakai bahasa hati. Dengar, cukup saja dalam hati saya niat sholat zuhur, saya jamak qasar dengan asar. Kalau sholat zuhur dulu 2 rakaat, kalau mau ditarik di asar dulu, baru setelah itu zuhur. Namanya kalau zuhur dulu nama jamak qasar takdim. Kalau mau di asar dulu nama jamak qasar takhir. Kalau mau jamak bukan kasar, kalau umpama zuhur dibawa di asar, namanya jamak takhir. Bukan lagi bukan kasar, ya. Kasar itu diringkas. Ini dulu sekalian. Jadi tidak ada. Ya, umpama ibu sakit tidak bisa berwudu, boleh tayamum. Boleh tayamum, tidak perlu cari wudu, tak cari air. Itu ibu-ibu sekalian, karena ternyata hasil pengamatan saya benar atau tidak, Pak? Hasil pengamatan saya, masih banyak kita yang belum tahu tentang tata cara pelaksanaan sholat jamak atau qasar. Si banyak. Masih banyak. Olehnya itu perlu di majelis talim, di kampus juga kita tidak diam. Jadi di majelis talim kalau perlu kita praktek. Gitu. Itu ibu-ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau orang dengan sengaja selama ini dia tidak sholat? Selama dia tidak sholat, nanti dapat hidayah di majelis talim, maka sholatnya yang pernah dia tinggalkan boleh dikodo. Kodo itu diganti ibu-ibu sekalian. Bagaimana cara gantinya? Contoh, ibu sebentar sholat zuhur di rumah, zuhur hari ini. Setelah sholat zuhur hari ini, ibu sholat lagi, sholat mengganti. Usolli fardhu zuhuri 4 raka'atin qada fardhan lillahi ta'ala. Jadi
Jadi ada sebutan foto mengganti sholat zuhur saya yang berapa bulan lalu. Itu. Jadi diganti. Kenapa diganti? Karena itu adalah utang kita kepada Allah, wajib kita bayar. Ya. Bahkan kalau sudah meninggal, kalau kita dibuton Bu, kalau kita sudah meninggal, maka ada namanya kala. Kalau kita dibuton ini, kala itu dilakukan karena ada 4. Ganti sholatnya, ganti puasanya, ganti nazarnya, dan ganti kafaratnya. Itu dibuton Bu. Bagaimana orang mati pun kita gantikan sholatnya, walaupun tidak boleh, tapi diganti dengan sedekah. Ini ibu-ibu sekalian, makanya kita tidak ada alasan ibu-ibu kan bisa tidak sholat karena datang bulan. Kalau hanya sakit, baring. Kalau sakit Bu, menghadap saja di kiblat. Ya main. Bahkan di pesawat Bu, saya pernah di Banda Aceh tahun 2014. Dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Banda Aceh, mengikuti MTQ tingkat provinsi. Jadi pada saat itu banyak orang di pesawat sholat. Dia lihat saya begini. Tempel itu tangan saya di kursinya teman di depan. Baru saya sholat. Kalau saya mau ruku, saya mau sujud, gini saja. Nggak perlu lagi kita mau, bagaimana kita mau ruku, bagaimana kita mau sujud. Ini saja yang main. Yang intinya itu Bapak Ibu sekalian, hati kita. Jangan pernah putus dengan Allah. Jangan pernah putus dengan Allah. Ternyata sholat itu adalah hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Apalagi di pesawat. Kita tidak tahu di pesawat apa yang terjadi. Ini, makanya itu. Ini ibu-ibu sekalian. Yang berikutnya, ada enggak hukuman orang tidak sholat? Sengaja. Sengaja Bu ya. Kalau untuk apa saya mau sholat? Orang sholat juga begitu-begitu saja hidupnya. Orang sholat itu bukan untuk mau kaya. Orang mau sholat itu supaya mendapatkan tenangan batin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita sholat itu bukan supaya kita dapat uang, enggak. Sholat itu supaya dapatkan ketenangan batin. Ini ibu-ibu sekalian. Makanya kalau orang sengaja dia tidak mau sembahyang, dia tidak mau sholat, apa hukumannya Bu? Berat Bu hukumannya. Apa? Yang pertama, di neraka sakor. Neraka sakor Bu, masalahmu fi sakor. Kenapa kalian masuk di neraka sakor? Lam naku minal musallin. Karena di dunia saya tidak sholat. Ya ibu ya. Bahkan ada ibu dan bapak sudah masuk surga. Enak-enak di surga Bu. Enak-enak di surga luar biasa. Tiba-tiba menyusul anaknya. Dia lihat bapaknya dan ibunya di surga. Dia bilang, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka karena ibuku dan bapakku di surga. Apa Allah bilang, apakah orang tuamu tidak ajar kamu tentang ngaji, sholat? Enggak. Maka apa kata Allah? Ridwan, coba panggil itu bapak dan ibu, kasihan ini anaknya ini. Betulkah ibu ini anaknya tidak diajar agama? Enggak. Sholat? Enggak. Ngaji? Tidak. Akhlak? Tidak. Apa kata Allah? Pegang tangannya mamamu dan bapamu, antar mereka di neraka sakor. Orang di sakor, orang di neraka sakor bertanya, kenapa kalian dari surga kok masuk di neraka sakor? Akibat anaknya dia lalaikan untuk dia mengerjakan perintah-perintah agama. Olehnya itu, Bapak dan Ibu sekalian, mulai media majelis taklim di Kota Bau-Bau luar biasa. Ya, di mana-mana menjamur, bahkan sampai di kelurahan-kelurahan. Tetapi tidak ada artinya kita bermajelis taklim
Tapi kalau kita tidak mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah, ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tapi menjadi sebuah motivasi buat saya dan buat kita ibu-ibu majelis talim. Kalau belum mengerti, nanti satu saat lagi bentar ada babak pertanyaan. Terima kasih, saya serahkan kepada protokol. Selanjutnya kami persilakan kepada ibu-ibu majelis yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Ustadz. Kami persilakan untuk 2 penanya. Ya, baiklah. Sebut nama Ibu sama kelurahannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sunarti dari Kelurahan Sula. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang bagaimana tata cara jama dan qasar. Ya, terima kasih. Terima kasih Buya yang dari Majelis Talim Kelurahan Sula. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat jamaah atau qasar ya? Jadi begini, kalau kita menjamak sholat itu harus memenuhi syaratnya. Pertama, ketika kita sakit. Sakitnya bukan pamak saya demam-demam dah. Kita diopname atau di apa, sakitnya agak berat ya Bu ya. Itu pertama. Itu boleh kita jamak, boleh kita qasar. Tinggal kita pilih Bu, mana yang terbaik. Yang kedua, kita melakukan perjalanan. Perjalanan itu dalam ilmu fikih tadi saya bilang 85 km. Kira-kira kalau dari sini ke Kamaru sana sudah bisa jamak. Apalagi dari sini ke Kendari. Ya. Makanya boleh enggak di kasar di sana? Selama kita tinggal di Kendari, kalau lama tidak usah dijamak kalau lama, tapi hanya sebentar saja boleh dijamak. Jadi itu ya. Itu dia punya cara tadi, dia punya syarat itu menjamak apabila kita sakit uzur. Yang kedua perjalanan. Perjalanan tadi, umpama kita di sini ke kota, saya jamak karena perjalanan dah. Kecuali ukuran jaraknya itu 85 km. Ya, itu. Bagaimana tata caranya? Tadi itu tinggal Ibu pilih. Yang bisa dijamak itu sholat zuhur dengan asar. Ya, tinggal dipilih Bu. Mau jamak asar, mau jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim itu sholat zuhur dulu baru sholat asar. Ya. Kalau jamak takhir sholat asar dulu baru sholat zuhur. Artinya zuhur ditarik di asar. Tapi kita sholat asar dulu karena di waktu asar. Gitu, namanya jamak takhir. Niatnya tadi sudah, boleh bahasa Indonesia. Dalam hati, saya niat sholat zuhur. Ini jamak takdim. Takdim ya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Ya, jamak takdim bersama asar. Wajib karena Allah. Allahu Akbar. Ya, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Kalau jamak takhir, saya niat sholat asar 4 rakaat bersama zuhur, jamak takhir karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang berikutnya maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Tinggal mau dipilih, mau jamak takhir atau mau jamak takdim. Kalau jamak takdim tadi waktu isya ditarik di maghrib. Sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, boleh dijamak takhir. Sholat isya dulu 4 rakaat di waktu isya. Ingat ya, kalau takhir itu di waktu isya atau di waktu asar. Baru sholat maghrib. Jadi maghrib ditarik di isya. Bisa dimengerti nih ibu-ibu. Ya, jangan sampai pulang di sini juga yang didapat cuma kue dan dosnya kue. Tapi ilmu tidak dapat, kasihan, rugi.
Ini kita kuliah kan berapa semester, Bu? Ya, jadi itu baru jamak. Ngerti nih? Yang berikutnya qasar. Ya, kasar itu ringkas. Yang bisa diringkas 4. Isya bisa diringkas. Zuhur bisa diringkas. Asar bisa, maghrib tidak boleh, subuh tidak boleh. Ingat ini. Jadi boleh jamak kasar takdim, boleh jamak kasar takhir. Sama tadi, tinggal hanya niatnya. Kalau jamak kasar takdim, contoh sholat maghrib dengan isya. Umpama takdim sholat maghrib dulu. Usolli faradul maghribi salasa raka'atin jamak takdim. Jamak qasar takdim ma'al isya fardhun lillah ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, tidak boleh dikasar dia. 3 rakaat jamak qasar takdim bersama isya wajib karena Allah. Gitu. Nanti setelah sholat isya, berdiri sholat isya, baru niat lagi. Usolli, saya niat sholat isya 2 rakaat jamak qasar takdim ma'al maghribi atau bersama maghrib fardhon lillahi ta'ala. Biar ibu tidak lafalkan, Allah sudah tahu di dalam hati, Bu, ya. Allah sudah tahu. Dia bilang, Pak Ustadz, terlalu susah kita mau ikuti itu karena kecuali ditulis. Dalam hati ibu sudah niat, saya mau niat jamak takdim, saya mau niat jamak qasar takdim. Allah sudah tahu, Bu. Ya, itu ibu-ibu sekalian, saya kira jelas. Ya, oke. Penanya kedua, Ibu mana? Kami persilakan untuk Ibu yang di depan, sebut nama dan kelurahan. Terima kasih atas kesempatan ini berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Kota, Pak Ustadz Majid Nene, Ketua-Ketua BKMT sekecamatan Betomari. Yang perlu saya pertanyakan di sini, bagaimana cara mengqadha salat yang pernah ditinggalkan, dan apa salat qadha dulu, apa wajib dulu yang harus perlu dilakukan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu, ya. Jadi bagaimana cara mengqadha sholat. Jadi yang diqadha itu adalah sholat wajib, ya. Kalau salah sunat enggak, kan enggak berdosa kalau kita tinggalkan sholat sunat. Ibu kalau sholat sunat tahajud tidak wajib, dia sunat, ya. Yang wajib itu mulai dari zuhur, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5, ya. Tapi dulu pernah mungkin kita tidak lakukan sholat, ya. Pernah kita tidak lakukan sholat mungkin karena namanya kita gadis-gadis ini, ya. Atau kita juga sudah tua-tua juga tapi masih belum lakukan. Bagaimana cara kita mengqadha sholat? Jangan ibu qadha sholatnya yang ditinggalkan kalau ibu juga tidak sholat. Hati-hati nih. Jangan sampai ibu-ibu mau qadha sholatnya yang pernah ditinggalkan, tapi ibu-ibu sholatnya tidak lakukan. Yang namanya kita mengqadha sholat itu apabila kita telah diberikan hidayah, kita sudah konsisten, sudah istiqomah sholat 5 waktu. Sudah istiqomah artinya tidak putus-putus lagi. Setelah itu kita ingin kita dapat hidayah, langsung Allah berikan hidayah, terfikir, bagaimana dengan sholat-sholat saya masa lalu? Banyak dulu saya tidak lakukan. Maka mulai saat itu kita mulai bisa mengganti, tidak harus setiap hari. Tidak harus setiap hari, ya. Boleh setiap hari, boleh juga enggak, gitu. Jadi caranya menggantinya begini. Contoh, setiap umpama sholat itu mulai subuh, ibu sholat subuh dulu hari ini, sholat subuh hari ini dulu. Setelah selesai sholat subuh, ibu ganti sholat subuhnya yang lalu, ya, 2 rakaat. Tadi
usolli fardhu subuhi rakaataini qada. Selalu sebut dengan qada. Tadi ingat Bu, kalau ibu sudah niat mengqada salat, biar tidak dijaharkan lafal niatnya, dalam hati saja. Ya, Ibu, gitu. Begitu pula zuhur, begitu pula asar, begitu pula maghrib dan lain sebagainya. Ya, ada orang tua yang datang ke saya ini dulu Ustadz peminum, tidak pernah sholat, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah istiqomah. Kira-kira bagaimana itu caranya saya mau ganti itu sholat-sholat saya ajarkan. Dan alhamdulillah hari ini dia istiqomah, dia ganti itu sholat-sholatnya. Ini ibu-ibu sekalian ya, diganti. Ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu diganti, tetapi kita tobat nasuha, tidak mengulangi lagi, kita meninggalkan sholat, tidak diulangi lagi. Tapi karena ada juga orang mau ganti, silakan ya. Itu ada ulama juga yang berpendapat tidak perlu kita mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan karena kita sudah lupa. Tapi dengan catatan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ibu-ibu sekalian. Kenapa ibu-ibu kita harus sholat? Kenapa? Ini jadi karena sholat itu dia membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Kan kita ini ada salahnya Bu. Telinga bisa berbuat dosa, mata bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut berbuat dosa, tangan berbuat dosa. Makanya kita pada waktu wudu itu yang kita bersihkan. Ya, ini ibu-ibu sekalian. Jadi begitu tadi Bu ya, tata cara pelaksanaannya. Jangan lakukan qada sholat, tetapi sholat kita belum konsisten, belum istiqomah. Ya, ini terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz. Semoga tausiah tadi dapat mempertebal iman kita dan mendorong kita untuk rajin beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi segala larangannya. Masih ada pertanyaan lagi ternyata, pertanyaan ketiga dari Kelurahan Katobengke. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Saya dari Kelurahan Katobengke, Majelis Talim Katobengke, mau tanyakan bagaimana hukumnya jika kita sengaja meninggalkan sholat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Majelis Talim Kelurahan Katobengke ya. Jadi ibu-ibu sekalian perlu kita dengar bagaimana hukumnya. Jadi hukumnya ini ya, meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Jadi hukumnya sholat itu bisa kita dikenakan dosa, maksudnya itu apabila kita telah balik. Balik itu Bu, dengar ini, bedakan dulu kalau anak-anak itu yang sholat, anak kita masih kecil dia sudah datang di masjid dia sholat. Biar dia datang di masjid ini, dia masuk di masjid ini dapat pahala di anak kita, tapi pahalanya itu ada ulama mengatakan disimpangkan pahalanya, ada ulama mengatakan dikasihkan pahalanya kepada bapak dan ibunya. Gitu. Kenapa? Nanti dia balik itu artinya dia sudah dikenakan hukum. Ukurannya balik itu adalah ada yang mengatakan 10 tahun tadi dalam hadis, ada ulama fikih mengatakan 15 tahun. Maka kalau sudah 10 tahun atau 15 tahun itu ada kata-kata Nabi, watribuhum. Watribuhum itu artinya pukul. Kenapa dipukul? Karena dipukul itu ada ulama menjelaskan karena dia sudah dicatat dosanya di belakang ini Bu. Ada yang catat ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim min raqibun atid.
setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kejahatan yang kita lakukan tidak luput dari catatan dua malaikat Raqib dan Atid. Italikutasi dan intensiasi. Bagaimana hukumnya orang sudah balik, aman cuanamo, sudah tua, sudah menikah, indah puasa bahaya. Itu hukumnya haram, berdosa kalau dia tinggalkan. Itu karena dia sudah balik, wajib. Makanya Nabi itu ditanya, kenapa ya Rasul, kamu ini orang yang sudah dijamin surga? Yang tanya ini istrinya Aisyah, tapi kok sholatmu sampai bajumu basah, kakimu bengkak? Apakah Nabi jawabannya, ibu-ibu, bukankah seorang pemimpin itu harus menjadi contoh terhadap rakyatnya? Ini ibu sekalian, makanya kalau dia sengaja, ingat ini ibu ya, kalau dia sengaja tinggalkan sholat, maka dia adalah haram. Ada juga tidak sengaja, lupa. Ingat ini, kalau lupa tidak berdosa. Umpama saya lupa tadi tidak sholat subuh, karena saya ketiduran, saya sudah bangun jam 9, maka ketika kita bangun jam 9 langsung wudu, sholat subuh 2 rakaat. Ini ingat ini ya. Umpama saya sholat zuhur, sudah masuk asar, saya lupa karena tertidur, atau saya banyak koja-koja, kemudian saya lupa, maka langsung kita berwudu baru sholat zuhur, padahal sudah masuk waktu asar. Itu namanya karena lupa, tapi bukan pura-pura lupa ya, tidak masuk dalam kategori pura-pura lupa betul. Ini jadi hukumnya haram kalau sudah balik ya. Balik tadi ukurannya itu 15 tahun dalam ilmu fikih, dalam hadis 10 tahun. Ini makanya ibu-ibu sekalian, anak kita cibir dia kalau tidak sholat. Tapi hati-hati bu, ada yang siksa anaknya, ada yang perintah anaknya pergi di masjid, dia tidak sholat, bahaya. Kabrun maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Celaka orang tua yang menyuruh anaknya tapi dia sendiri tidak melakukan. Hati-hati bu ya, itu. Jadi jangan sampai bilang haram nah kau tidak sholat. Lihat sudah balik atau tidak. Kalau dia tidak balik, cukup dia diajar, dididik saja ya, belum dia rutin tidak apa-apa. Itu ya. Ini terima kasih bu. Masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaan terakhir dari ibu yang di belakang, Ibu Halisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ke pertanyaan Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah suami dan orang tua yang tidak memperhatikan sholat istri dan anak-anaknya akan dituntut di akhirat nanti? Nah, yang kedua itu, benarkah bahwa amal yang pertama diproses nanti adalah amal salat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu ya, terima kasih ya. Jadi benarkah anak yang tidak sholat, suami yang tidak sholat, atau istri yang tidak sholat suaminya dihukum, atau orang tuanya dihukum? Benar ya, itu di dalam Quran surat Al-Fajr. Itu di dalam ayat itu kalau saya bacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini ada yang menjelaskan ya, ada yang menjelaskan dalam sebuah riwayat ayat ini, ada ibu ya, ada ibu yang tadi saya sudah jelaskan ya, ibunya sudah masuk surga ya, tetapi dia dikeluarkan karena dia tidak ajarkan sholat, Quran, agama, seperti itu
Ya, kebalikannya dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ada ibu yang di neraka, bapak di neraka, tetapi karena anaknya itu sampai berdiri di depan pintu surga, dia balik kiri, dia lihat bapaknya dan ibunya di neraka, dia menangis. Sampai orang di belakang dia bilang, kenapa ini belum masuk-masuk? Akhirnya Allah dengar tanya kepada Jibril, Jibril, kenapa ribut di pintu surga? Ada anak tidak mau masuk surga ya Allah, karena dia balik di kiri, dia lihat mama dan ibunya di neraka, bapaknya di neraka. Apa kata Allah? Malik, coba angkat itu ibu. Ibu ini ditanya sudah hitam, ibu bapak, kenapa kalian masuk neraka? Kami orang kaya, tapi kami tidak sholat, kami tidak sedekah, kami tidak puasa, tapi ada anak kami yang rajin sholat karena kami bawa di pondok pesantren. Apa kata Allah? Nah, pegang tangannya mamamu dan bapamu, fadkhuli fi ibadi, masukkan, kumpulkan mereka. Ada ulama mengatakan fadkhuli fi ibadi itu di sungai Ma'ul Haya. Sungai itu dari badannya yang sudah hitam jadi arang, jadi kembali bagus. Kembali bagus lagi dia punya badan, cantik lagi, ganteng lagi. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, ajak bapamu dan mamamu masuk di surga. Tuh, betul itu, ya. Makanya ibu-ibu itu kalau mau masuk surga sama-sama kan gampang itu. Ini kan kita kadang-kadang programnya terlalu salah. Programnya kita itu suami, istri, anak itu adalah syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Bukan syahidun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Anda bukan itu. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, itu pertanyaan kedua, benarkah amal yang pertama ditanya di kubur adalah sholat? Dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu biyaumil qiyamati as-sholat, fa in saluhat saluhat sa'iru amalu, fa in fasadat sa'iru amalu. Amal yang pertama-tama nanti ditanya di hari kiamat, sholat. Kiamat itu ada dua, Bu, ya. Kiamat di akhirat dan kiamat di kubur, mati. Makanya ketika kita mati ditanya malaikat mungkar wa nakir, amalnya haji minggir, amalnya puasa minggir. Yang jawab pertanyaan itu adalah amal sholat. Itu maksudnya. Kalau amal sholatnya bagus, semua amal ikut bagus. Kalau amal sholatnya buruk, habitat a'maluhum sesara. Ketika ditanya, marabu, ma imamuka, nggak bisa jawab. Tapi kalau kita sholat, marabu, karena kalau kita sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marabuk Rabbi Allah, yang jawab sholat. Ma imamuka, di dalam sholat kita baca Quran, maka imam kita imami Al-Quranul Karim. Ma nabiyuka, tidak sah sholatnya orang kalau kita tidak baca dua kalimat syahadat dalam sholat. Muhammadir Rasulullah. Itu jadi benar. Makanya banyak orang yang di sana karena tidak bisa mampu menjawab belum di akhirat itu, Bu. Belum di akhirat. Baru di barda. Dia bilang, ya Allah, kembali kumpuli dunia. Dia minta apa kepada Allah dalam Al-Quran surah Sajdah ayat 11 itu. Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Kembali kumpuli dunia, kasih Allah Ta'ala. Agar saya sholat kembali, agar saya suruh anak-anakku dia doakan saya. Apa kata Allah? Dan Bali, inna mukinum ronda mendo para caya ingko. Ada ceramah di masjid, majelis talim, so tarangu-rangu maka cuma kita dengar-dengar, Pak. Tapi kita tidak laksanakan. Bahaya itu. Makanya kalau kita belum laksanakan, ibu-ibu tampul ya kan naik ke batu horwata. Mulai kita butuh. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.
Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya acara terakhir yakni pembacaan doa. Sekali lagi kami minta kesediaan Bapak Ustadz Majid Nene, Sarjana Agama Magister Pendidikan, dengan hormat disilakan. Mari ibu-ibu sekalian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tahushu'ana wa tadurru'ana wa wudu'ana wa qira'atana wa dhikri'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah ya Allah wa abwabas salama wa abwabas siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mutalifa was syada'id wal mihana ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha baw khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua BKMT Kota Bau-Bau, terima kasih Bu, terima kasih kepada Pak Ustadz, dan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu Majelis Talim sekecamatan Betuambari, dan terima kasih juga kepada kru RRI. Terima kasih atas kehadirannya di Kelurahan Selak, khususnya di Masjid Al-Jauhari. Dan juga saya selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan dan khilafan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.